Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. materi yang akan saya sajikan pada hari ini adalah tentang kriptografi PGP. Ya, di mana kalian sudah mempelajari tentang konsep-konsep kriptografi ya, mengenai kunci simetris, asimetris, kemudian algoritma enkripsi seperti triple dash ya. Kemudian ada AES dan lain-lain, walaupun karena materinya atau pertemuannya sangat singkat ya, jadi nggak semua kriptografi kita pelajari. Cuman pada pertemuan kali ini ya, konsep yang akan saya kenalkan adalah tentang penggunaan digital signature ya, menggunakan tools PGP. PGP ini adalah singkatan dari Pretty Good Privacy ya, jadi memberikan privasi kepada pesan ya, dengan menyediakan layanan kerahasiaan, autentikasi, dan digital signature. Ini dibuat oleh seseorang bernama Philip R. Zimmermann ya. Dia mengembangkan metode kriptografi ini ya dengan memberikan atau menyediakan layanan autentikasi menggunakan fungsi hash. Kemudian dia melakukan enkripsi kunci ya. Ini menggunakan Diffie-Hellman ya. Diffie-Hellman untuk digital signature-nya. Enkripsinya ada penggunaan dengan kunci publik dan kunci private ya. Ini ada SHA juga ada, RSA juga ya. Kemudian, nah PGP populer ya, karena tersedia bebas, jadi kita bisa menggunakan secara bebas, tools-toolsnya ada di internet, bisa kita cari. Kemudian algoritmanya juga karena ada penggunaan SHA ya, SHA kemarin untuk fungsi hash-nya lebih advance dibandingkan MD5 ya. Kemudian telah dikembangkan oleh pemerintah atau organisasi standar ya, dan digunakan oleh banyak perusahaan ya untuk sebuah layanan kriptografi yang di dalamnya tersedia yang disebut dengan autentikasi, confidentiality, compression, email compatibility, dan segmentation. Nah, kelima ini akan kita pelajari ya. Layanan autentikasi ya yang sudah kita pahami adalah bagaimana melakukan akses secara sah ya terhadap data. Kalau confidentiality membuat pesan itu samar. Ada kompresi nih, beda lagi ya. Kompresi ini mungkin lebih bukan kepada keamanannya, tapi pada layanan lebih padat ya. Jadi data itu lebih padat, kemudian dapat diterima oleh beberapa email-email yang lain ya, kompatibel, dapat digunakan oleh secara masif ya. Kemudian segmentation ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa blok pesan. Baik, yang pertama adalah tentang autentikasi ya. Bila kita perhatikan di sini skema autentikasinya, ya ini ada pesan ya, yang A ini autentikasi dulu ya. Jadi pesan kemudian diberikan fungsi hash ya. Kemarin gimana fungsi hash diambil dari pesan ya, jadi blok ada satu blok yang diambil diproses sebagai algoritma hash ya, kemudian menghasilkan sebuah fungsi hash. Kemudian di sini diberikan atau bukan dienkripsi, maksudnya disahkan ya, dicap gitu ya, dengan menggunakan kunci public atau kunci rahasia ya, kunci rahasia oleh si
pengirim, ya. Kemudian pesan baru di-concat dengan fungsi hash tadi. Jadi fungsi hash-nya itu dikunci dulu dengan kunci kunci private, ya. Kemudian di-concat dengan pesannya, sehingga kemudian baru di-zip, ya. Ini dikompres, ya. Jadi ada fungsi kompresnya di dalam PGP. Ya, ini kompres. Nah, ini adalah kunci private, ya. Private. Ini R-nya saya kurang paham, ya, simbol penamaan R-nya itu apa. Ya. Kalau U ini mungkin universal, ya, atau public, ya, kunci yang diberikan oleh semua orang, ya, bisa menggunakannya, ya. Ini kunci public. Nah, kemudian diterima oleh si B atau destinasi, ya. Kemudian di unzip, ya, di uncompress, kemudian pesannya message terbaca, ya, karena dia nggak ada enkripsi, kan, nggak ada confidentiality-nya, jadi nggak dirahasiakan. Jadi pesan itu benar-benar terbuka. Tapi apakah pesan itu tidak terjadi modifikasi atau editing atau perubahan oleh penyadap, gitu, ya, atau hacker. Maka kita ambil bloknya, ya, kemudian dengan kunci publik kita buka, ya, hasilnya kita compare dengan fungsi hash, ya, di compare. Kalau dia cocok, berarti ini adalah surat yang sah atau surat yang tanpa modifikasi, ya. Itu adalah proses autentikasi oleh PGP. Sedangkan untuk kerahasiaannya, ya, confidentiality-nya, pesan dikompres dulu, ya, dipadatkan dulu, baru dikasih kunci diberikan kunci private, ya, kemudian di-concat dienkripsi, ya, sorry. Ini dienkripsi, kemudian dikasih kunci public, ya, kemudian di hash, baru dikirimkan, bukan di hash ini, ya, di concat, ya, ini bukan H tapi strip 2, gitu, ya. Concat apa kemarin? Digabungkan, ya, digabungkan dengan kunci public. Jadi ada kunci public dan kunci private-nya, kemudian dienkripsi, bukan kunci private ini, sorry. Ini kunci enkripsinya, ya. Kunci enkripsi digabungkan dengan kunci public, kemudian menjadi proses enkripsi, baru di-concat dengan hasil kompresan tadi, ya. Baru digabungkan, baru kirimkan, ya. Kirimkan ke penerima yang ada di B. Nah, penerima akan membukanya dengan kunci private, ya. Kunci private. Jadi kebalikan, ya, kalau layanan confidentiality bukanya pakai kunci private, tapi miliknya si B, ya. Ini kan KRB, ya, berarti kunci privatnya si B. Kalau ini dia pakai kunci publiknya si B, bukan pakai kunci publiknya si A. Mungkin saya rubah saya hapus dulu, ya, biar nggak terlalu, ya. Ini kunci KU, ya, kunci publiknya si B, ya. Ini dari si B kan dapat nih kunci publik, gitu, ya. Nah, saya akan ngunci dengan kunci publiknya si B, tambah kunci dari enkripsi, kemudian saya enkripsikan, kemudian di-concat dengan hasil kompresan dari pesan, ya. Kemudian
pesan akan dibuka oleh kunci privatnya, ya, kunci privatnya si B. Kemudian di dekompres, ya, di dekompres itu di unzip, ya, atau di Z-1, kemudian menghasilkan pesan. Ya, ini adalah confidentiality. Jadi ini hanya confidentiality only, ya, yang atas authentication only. Kemudian digabungkan antara autentikasi dan confidentiality, maka skemanya berubah seperti ini, ya. Pesan, kemudian diberikan fungsi hash, ya, diberikan autentikasi, kemudian dengan kunci privatnya A, KRA, ya, ini di autentikasi, ya, autentikasi, kemudian di concat sehingga membentuk pesan yang terhash, ya. Kemudian dikompres, ya, kompres dengan zip, ya. Prosesnya di encompress menggunakan kunci secret, ya. KS ini kayaknya secret key, ya, KS, kunci rahasia, ya. Kemudian dengan kunci public, ya, diproses menjadi sebuah enkripsi, kemudian dikoncat dengan pesan yang dikompres tadi, ya, kemudian menjadi sebuah pesan yang akan dikirimkan. Nah, jadi agak kompleks, ya. Jadi penggunaannya bukan hanya kunci rahasia saja, tapi kunci publik digunakan, ya, untuk enkripsinya. Jadi kunci publik dari si B itu digunakan pada confidentiality. Kemudian pesan yang diterima tadi, ya, dikompres, kemudian dibuka, ya. Ini kan DP ini de-encrypt, ya, de-encrypt, ya. Jadi enkripsinya dibuka atau confidentiality-nya dibuka, pesan yang tadinya tidak kelihatan itu jadi yang samar jadi dapat terbaca, kemudian dekompres, dikembangkan pesannya, ya, kemudian di unzip, ya, kemudian jadi sebuah pesan, ya. Kemudian pesan ini di-compare dulu, ya, dengan fungsi hash, apakah benar pesan tersebut adalah sah, ya. Jadi di dalam PGP ini, ya, pesan pertama kali dibuat oleh pengirim, ya, kemudian dengan kunci privatnya dia masukkan ke dalam, dikombinasikan dengan fungsi hash, kemudian dienkripsi dengan kunci publiknya si B. Nanti kita akan implementasinya akan kita pelajari, ya. Kalau ini kan gambarannya cuman mekanismenya agak sulit kita pahamin, ya. Nanti kalau dengan prakteknya akan lebih mudah. Nah, kompresi yang ada di PGP, ya, ini menerapkan tanda tangan tetapi sebelum enkripsi. Jadi kompresinya diterapkan sebelum enkripsi. Jadi ini, ya. Nah, ini tanda tangannya, ya. Sebelum, ini saya hapus dulu. Ini digital signature-nya di sini. Sedangkan di sini adalah enkripsinya, ya. Jadi ini enkripsi. Di sini digital signature-nya. Ya. Jadi PGP mengkompresi pesan setelah menerapkan tanda tangan, tetapi sebelum enkripsi. Penempatan algoritma kompresi adalah penting. Algoritma kompresi yang dapat digunakan adalah zip. Ya. Nah, kemudian ada email kompatibilitas. Karena tadi di zip kan berarti kan bitnya itu jadi 24 bit, ya. Jadi kan pesan itu kan misalnya satu karakter itu A, ya, huruf A. Itu kan ada kode ASCII-nya, ya. ASCII code-nya itu misalnya 00, ya, ini dalam binary, ya. 11 ini contoh aja 011. Kalau saya coba
lihat di internet ya. A itu ya kode ASCII. Nah, ini contohnya huruf A itu kan 1 ya binarinya ya 1000001 ya. Ini contoh. Ya intinya ada 8 bit ya. 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 8 ada misalnya contohnya ini ya. Ini contoh aja. Nah, ini setiap word itu adalah 8 bit ya. A B C D ya. Maka 4 karakter ini ya dikali 8 berarti 32 bit ya. 4 kali 8 32 bit. Nah, dengan kompresi itu menjadi 24 bit. Ya, ini huruf A juga ya, tapi sudah dikompres menjadi 6 kali 4 ya. Ini B, ini C, ini D. Ya. Jadi 24 bit. Maka agar kompatibel, maka dengan konversi radix 64 ini dia akan memproses yang hasil kompresi tadi yang ABCD 24 bit itu menjadi ABCD dengan 32 bit. Maka bisa dikirim sebagai email ya. Maka email apapun itu bisa mengirimkan pesan yang sudah dikompresi oleh PGP. Ya, sudah diproses menjadi sebuah algoritma PGP ya. Nah, itu adalah email kompatibilitas. Jadi selain menyediakan autentikasi, confidentiality, ya digital signature, kompresi dan email kompatibilitas, ya, dia juga bisa melakukan segmentasi, ya, dan perakitan kembali. Jadi seringkali ada batasan untuk maksimum panjang pesan. Jadi kalau panjang pesannya sudah melebihi 50.000 oktet, oktet itu kan 8 ya. 8 bit ya, berarti 8 bit ini. Oktet itu adalah 8 bit kata atau 50.000 kata. Maka dia akan dipecah-pecah. Misalnya ini 50.000 ya. Ini 50.000 oktet ya. Nah, kalau lebih dia akan dipecah lagi ya menjadi blok-blok ya. Ini 50.000 lagi. Ya. Pesan yang panjang harus dipecah menjadi beberapa segmen. PGP secara otomatis membagi sebuah pesan yang terlalu besar. Saat sampai di penerima, email dirakit kembali. Maka setelah dipecah-pecah ini, maka dia akan sampai di penerima akan dirakit kembali menjadi sebuah pesan yang ada 150.000 oktet gitu ya. Jadi maksimal itu 50.000 oktet. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan ya, digital signature-nya dengan menggunakan SAA ya. Sedangkan enkripsinya ya, oh ya dia pakai triple dash ya. Tadi saya salah ya, tadi bukan SAA tapi menggunakan DHA dan RSA ya, dan dash. Kemudian kompresinya menggunakan zip dan email kompatibilitasnya ya untuk melakukan konversi dari zip tadi ya. Maka digunakan radix 64. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan. Nah, ini skema transmisi dan penerimaannya. Misalnya X file. Kemudian perlu nggak di signature? Kalau perlu yes ya. Maka dia akan melakukan generate signature. Ya. Kemudian setelah di generate maka dikompres ya.
Kemudian perlu nggak confidentiality? Oh, kalau tidak perlu confidentiality berarti no ya. Berarti convert to radix 64 ya. Jadi setelah dikompres tadi ya, ini kok hasil kompresnya ini ya, maka di convert dengan radix 64 x64. Ya, begitupun sebaliknya ya. Baliknya seperti ini ya. Convert from radix yang ini ya, dari atas dulu. Convert from radix ya, kemudian dicek apakah confidentiality-nya digunakan ya. Misalkan tadi kan di sini tidak ya, oh tidak, langsung no. Kemudian di decompres signature required, iya, karena tadi digunakan ya, maka dibutuhkan signature required. Oke, yes, maka dia akan strip itu dia akan memisahkan ya signature from X verify signature. Dia akan memisahkan signature-nya dan memverifikasi signature. Kemudian dia akan proses menjadi pesan yang atau X file tadi ya, X file. Ini X file. Nah, ini adalah skema dari PGP. Jadi PGP itu yang pertama adalah dia melakukan digital signature itu sebelum dienkripsi, ya. Kemudian dia melakukan kompres sebelum dienkripsi juga. Ya, jadi ingat ya, kompresinya itu sebelum dienkrip. Berarti 24 bit dikompres ya. 24 bit ini dienkrip. Jadi yang dienkrip itu adalah sebesar 24 bit, bukan yang 36 bit. Kemudian ya ini adalah format dalam frame-nya PGP ya. Ada key ID-nya, ada kunci publiknya, ada session key atau secret key, ada timestamp-nya, ada key ID atau kunci publiknya A ya, ada kunci publiknya B, kemudian ada leading to octet of message digits ya. Nah, ini untuk hash-nya ya. Jadi untuk message digits-nya dia menggunakan 2 octet ya, atau sekitar 2 kali 8 bit, berarti 16 bit ya. Kemudian ini pesannya ya. Message digits-nya ya, ini untuk hash-nya ya. Hash-nya ini, yang ini hash-nya. Kemudian file name-nya, timestamp, dan datanya ini pesannya. Nah, kalau proses zip-nya ya sampai frame yang timestamp, tapi karena yang di atas ya untuk enkripsinya ya baru dia menggunakan session key yang di sini ya. Ada session key, maka proses enkripsinya adalah yang ini ya, enkripsi. Kemudian menggunakan konversi ya email compatibility, ini adalah radix-nya, ini radix. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo semuanya? Tidak Pak, sepertinya. Tidak Pak. Pada tidur apa gimana? Enggak Pak, lagi dengerin. Ya. Enggak Pak, nggak tidur. Ya. Ya mungkin kalau kriptografi ini agak sedikit membosankan kalau misalnya memang nggak ada prakteknya ya. Makanya saya masukin prakteknya ya biar kalian lebih mudah memahaminya. Nah ini untuk struktur-struktur yang lain ya mungkin saya tidak jelaskan ya karena ini membutuhkan manual booknya. Jadi handbooknya ini harus kita baca biar kita paham. Kalau ini ya ini hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, apa revoke? Revoke itu adalah, jadi kan kalau kita kan kalau mau melakukan digital signature, si pengirim itu ya
mengirimkan pesan ke kita, kita juga bisa baca dengan apa? Kunci publik ya kan? Dengan kunci publik yang diberikan oleh pengirim. Berarti di situ ada apa? Ada pool atau disebut dengan key management ya. Jadi bagaimana pertukaran kuncinya ini tidak diketahui oleh orang lain. Ya, maka itu harus ada didaftarkan oleh sebuah ada pengelolanya gitu ya. Jadi saya misalkan punya kunci privat dan kunci publik. Ya, kunci publik saya taruh nih di key management. Tolong nih kalau ada orang yang mau buka pesan dari saya, ini kunci publiknya ya. Jadi nggak serta-merta saya langsung kasih kunci publiknya, boleh, nggak apa-apa. Ini kunci publik saya boleh ke orang tertentu. Tapi kalau orangnya banyak bagaimana? Misalnya mahasiswa ada 17 orang gitu. Ini yang hadir 17 ya, harusnya kan sekitar 30-an ya. Nah, yang saya sebarkan 30 kan saya kirimin satu-satu kan nggak mungkin ya. Akan repot dan siapa tahu itu jatuh ke tangan orang lain kan bahaya. Maka saya taruhkan di sebuah pool yang key pool gitu ya, pool kunci yang dimana di situ dikelola untuk kunci publiknya. Nah, suatu saat saya ganti nih, saya mau ganti kunci publik bisa nggak? Atau kunci publik privatnya saya ganti gitu ya, kan itu satu pasang gitu ya. Oh bisa, tinggal yang disebut dengan revoke. Ya. Nah ini revoke adalah mencabut sertifikat kuncinya. Jadi kunci publik, kunci privatnya, pasangan kunci tersebut tidak digunakan kembali. Ya, maka saya akan lakukan revoke. Sertifikat dengan tanda tangan normal dengan indikator revoke. Kunci pribadi yang sesuai digunakan untuk menandatangani sertifikat. Ya, ini akan di revoke kunci pribadi, kunci pabriknya ya, semuanya akan di revoke. Jadi akan dikeluarkan sertifikatnya. Ya. Nanti kalau mau buat lagi ya bisa ya, nggak ada masalah. Tujuannya apa? Ini kan suatu kondisi misalkan kita gunakan udah dalam waktu sebulan gitu ya. Tapi daripada takutnya ada orang lain nih menyalahgunakan kunci publiknya ya. Saya ganti saya revoke, saya buat kembali yang baru. Nah, itu bisa ya. Nah, itu tujuan dari revoke ya. Oke, nah materi sudah diterima ya. Sekarang kita akan implementasikan bagaimana PGP ini. Kalian bisa buka ya salah satu tools yang saya gunakan itu di iGold ya. Sebenarnya banyak ya PGP tools yang lain nih. Contohnya PGP, ketik aja PGP tools. Nah, ini dari GitHub ada juga ya. Bisa kalian gunakan ya. Ada GPG Suite. Ya biasanya organisasi karena dia sifatnya open source ya. Jadi bisa digunakan oleh siapapun, dikembangkan oleh siapapun ya. Nah, saya menggunakan ini PGP Key Generator dari iGolder ya. Ini sebenarnya perusahaan yang bergerak dalam bidang komoditi ya. Jadi kayak saham. Ya, kalau kita buka ini tuh. Tapi dia menyediakan ya PGP Generate Key-nya ada gitu ya. Nah, pertama-tama adalah kita harus buat dulu atau generate key-nya kita dulu, kunci publik dan kunci rahasianya. Maka kita, ini kelihatan nggak websitenya? Halo semuanya? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, pertama kali masuk. ya? Kelihatan, Pak. Ya. Iya, kelihatan Pak. Oke. Pertama kali kita generate dulu ya, masukkan emailnya ya. Contohnya email saya ini maimun.forindonesia@gmail.com kan. Kemudian saya masukkan
passphrase-nya ya. Wah, ini nanti kalian tahu nih. Saya pakai sambil kalian coba ya. Pakai email yang lain ya. Contohnya. Nah, saya pakai passphrase-nya itu ya sembarang ya. Jadi kayak passphrase itu sebenarnya key apa session key atau key secret-nya itu ya. Saya masukkan misalkan 1 2 3 4 5 bebas ya. Bebas. Kemudian saya generate. Nah, dia membentuk sebuah kode gini ya, acak-acak gini ya. Nah, ini adalah PGP private key-nya. Ya, jadi kunci privatnya adalah seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian kunci publiknya adalah yang sebelah kanan. Nah, itu harus satu keutuhan. Jadi kalian harus kalau mau share ya kunci publiknya itu kalian blok aja semuanya, ya. Kemudian di copy paste ke tempat yang mau dituju. Nah, ini untuk melakukan generate key ya. Nah, ini kita sudah punya dua pasang kunci private dan kunci public. Kemudian saya akan ya, saya simpan dulu ya. Ini saya simpan. Kemudian saya mau kirim pesan nih, ya. Kalian klik aja nih PGP encrypt message ya. Nah, cara mengirim pesan, saya masukkan kunci publik yang resipiennya ya. Pass the public key of recipient. Nah, kamu masukkan kunci publiknya teman kamu atau resipien. Nanti saya share ya kunci publik saya. Kamu kirimkan pesan ya. Jadi tugasnya nanti ya kamu membuat sebuah pesan, kemudian kamu ketik pesannya misalnya, misalkan adalah halo, ya ini bebas ya, halo Pak Maimun, saya Simon misalkan ya, saya Simon. NIM berapa ya? Jadi nama dengan NIM ya, itu dimasukkan ke dalam misalnya berapa 0. Nah, kemudian saya masukkan kunci publiknya ya di sini. Misalkan saya punya satu lagi ya, contohnya saya buat aja satu lagi duplikat tab ya. Oke. Saya buat lagi satu lagi pakai email saya yang satu lagi ya. Nah, ini yang emailnya maimun.for-indonesia. Kalau tadi kan yang wclose generic gitu ya. Nah, ini yang kunci publiknya si penerima ya. Saya akan mengirimkan dari wclose ke maimun.for-indonesia gitu. Nah, kemudian saya masukin nih kunci publiknya di sini ya. Saya mau ngirim ke maimun.for-indonesia. Halo, ini saya rubah aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya Simon, oke. Kemudian saya encrypt nih, ya. Encrypt. Nah, pesan enkripsi tadi berbentuk seperti ini ya. Kode acak ya. Nah, pesan ini harus semuanya diblok nih. Nah, ini adalah hasil pesannya. Ini yang jumlahnya berapa tadi? 24 bit dijadikan diredix menjadi 36 bit ya. Ini hasilnya. Ya. Kemudian saya buka ya. Saya buka, kan tadi kan ngirim dari wclose ke Maimun. Berarti dari Maimun saya buka nih pesannya ya. Pilih PGP decrypt message. Saya masukkan private key-nya maimun.for-indonesia yang ini. Berarti yang private key yang ini saya blok.
Kemudian saya masukkan di sini. Saya lupa nih tadi pas frasenya ya, saya lupa. Mudah-mudahan nggak salah nih. Kemudian saya masukkan encrypt message-nya yang dari wclose ya. Oh ini encrypt message-nya. Kemudian saya masukkan. Kemudian saya decrypt. Nah ini ada salah nih. Ya. Kemungkinan karena saya tadi pakai pas frasenya salah nih, saya lupa tadi pas frase yang Maimunnya, yang ini pas frasenya berapa ya? Saya ulang aja ya, ulang. Jadi jangan sampai salah pas frasenya itu, jadi nggak bisa dibuka. Ini saya ulang lagi kirim pesannya saya ulang. Nah, ini pesan yang baru saya encrypt baru ya. Kemudian saya rubah ya. Nah ini udah saya rubah. Nah ini masukin pas frasenya ya 45. Oke. Private key-nya tadi udah belum ya? Nah, ini saya decrypt. Nah, hasilnya bisa kita baca nih. Halo Pak Maimun, saya Simon, NIM 083843. Ya. Jadi yang kita ambil pemahamannya ya, saat kita melakukan enkripsi, ya, kita menggunakan kunci publiknya siapa? Resipien nih, ada tulisannya ya. Jadi jangan bingung. PGP public key pass the public key of recipient. Jadi nanti saya share ya kunci publik saya. Ya, kamu masukkan kunci publik saya di sini ya. Kemudian pesan isi pesan kamu apa, kemudian di encrypt. Nah, itulah bagaimana melakukan pengiriman pesan atau pembuatan pesan yang terenkripsi ya. Kemudian saya terima ya, pesan kalian saya terima ya. Saya pakai kunci private-nya. Ya, ada tulisannya pass your private key. Pakai kunci privatnya saya. Jadi untuk membuka pesan ini menggunakan kunci privatnya saya ya, atau penerima. Kemudian kenapa kunci privatnya penerima? Kok bukan kunci publik, Pak? Karena kunci privatnya penerima itu ya untuk menjaga confidentiality ya. Nanti dilihat lagi skema yang tadi ya. Jadi untuk confidentiality menggunakan kunci private-nya penerima ya. Tapi kalau kita untuk digital signature kita gunakan kunci publik aja ya, nggak usah pakai. Karena ini kan di encrypt ya, melakukan enkripsi, maka dia menggunakan kunci private key untuk membukanya ya. Kemudian saya masukkan pas frasenya, kemudian pesan yang terenkripsi, kemudian saya decrypt message-nya, akhirnya menghasilkan pesan yang benar ya. Atau plain text-nya ya. Yang ini ciphertext-nya, yang ini adalah plain text-nya. Baik, ada pertanyaan tentang implementasi PGP di sini? Belum, Pak. Atau ada yang bingung nggak? Pak, apa namanya mau tanya, itu yang kata apa namanya PES-nya itu kita acak aja gitu asal apa gimana, Pak? Oh, ya frasenya ya. Ya acak ya. Jadi ini disebut dengan key initial value ya. Jadi sebuah nilai awal aja gitu ya. Untuk untuk membedakan aja. Jadi di
sebelum kita membangkitkan kunci di awal itu ada namanya kunci pasprase ini ya. Kunci pasprase ini kita gabungkan dengan proses algoritmanya ya, sehingga menghasilkan sebuah kunci yang tadi ini ya, kunci publik dan kunci private ya. Nah, di sini kan ada PGP key, password, pasprase. Ya, mungkin kalian bisa lihat ya kenapa perlu pasprase ya, tergantung algoritma masing-masing ya. Karena dia menggunakan ini pakai SHA, itu ada initial vector, initial value kalau nggak salah. Ya, bukan vektor. Initial value yang kita harus masukkan untuk memproses algoritmanya ya. Jadi bebas, isinya bebas. Semakin acak semakin bagus, misalnya B75GH misalkan ya. Nah, itu semakin kompleks semakin bagus. Jadi kriptoanalis nggak bisa tahu nih pasprase kita kalau terlalu gampang ya 1 2 3 4 5 ya mungkin bisa ketahuan. Kemudian ada pertanyaan lain? Nah, itu kalau minimal tidak 4 digit atau 6 digit, Pak. Yang untuk buat pasprasenya. Iya. Pasprasenya kayaknya di sini nggak ada batasan sih. Nggak ada batasan. Nah, asalkan di sini ada informasinya nih. Ya. Pick a password to protect your private PGP key. This password offer extra layer protection. Please pick a password you will remember. Nah, di sini nggak ada batasan ini. Kayaknya sampai panjang satu kotak ini masih bisa. Oh, oke. Thank you. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya, ini kita masuk ke tugasnya ya. Tugasnya berhubungan dengan tadi ya, implementasi PGP. Sudah kalian lihat MS Team masing-masing mungkin sudah ada muncul tugasnya. Coba tugas Ya. yang itu kan tadi ya Tugas itu. 14 ya. Kita perhatikan ya. Jadi pertanyaan saya tuh nah, buatlah sebuah pesan ya. Pesannya tadi ya ini pesannya itu ya ada nama kamu dan NIM-nya ya. Buatlah sebuah pesan berisi nama dan NIM kalian masing-masing ya. Gunakan tool pada website www.egolder.com/pgp. Bangkitkan kunci private dan kunci publiknya. Tadi pakai generate key ya. Kemudian buat autentikasi pesan. Menggunakan kunci publik dan enkripsikan pesan. Ya. Ini kan yang tadi mana? Ini enkripsi kan. Menggunakan kunci publik ya. Penerima ya. Kemudian dia enkripsikan. Berarti sini saya tambahkan gunakan buat autentikasi pesan menggunakan kunci publik ya. Pak Maimun gitu ya, Pak Maimun. Dan enkripsikan pesan. Buatlah sebuah pesan berisi nama NIM kalian masing-masing, submit tugas dengan mencantumkan kunci publik kalian ya. Dan hasil enkripsi pesan. Baik, ya. Agar saya bisa kirim balik ya. Kalau kalian pesan sudah bisa saya baca nih, saya kirim balik ke kalian ya menggunakan kunci publik. Saya kirim kembali ke kalian. Kalian bisa baca, kalian bisa lihat enkripsi pesannya berhasil nggak kalian buka gitu ya. Nah, kemudian tugas akan saya periksa dengan cara membuka pesan yang terenkripsi tadi menggunakan kunci nggak usah ini kan harusnya menggunakan kunci private ya harusnya. Saya buka pesan yang terenkripsi tadi.
Penilaian berdasarkan keberhasilan membaca pesan. Jadi kalau saya harus bisa baca pesannya, baru bisa nilai kamu 100 gitu. Gimana, paham tugasnya? Nah, di Paham, sini Pak. saya masukkan ya, source-nya itu ini adalah kunci. Ini adalah kunci publik. Saya copy paste ke sini. Yang white close aja nih. Tapi ya. Jadi kamu bloknya dari awal nih, dari begin PGP public key block ya, dari situ kalian copy ya sampai ke end PGP public key block. Bukan yang di tengah ya, bukan yang di tengah. Jadi semuanya, seluruhnya harus dimasuk. Ini ada saya tambah, ada di bawah. Di bawah. Oke, paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham semuanya ya, biar nggak salah tugasnya. Nanti Insya Allah paham. kalau saya nggak bisa buka berarti nilainya 0 ya. Mungkin saya suruh kalian kirim kembali, cuman ya saya harapkan jangan ada permintaan ulang gitu ya. Jadi udah pasti fix gitu. Baik, kalau tidak ada, mungkin materi yang saya sajikan sudah selesai ya. Cukup sampai di sini. Kalian bisa chat saya kalau ada kesulitan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.